Keinformasi lain, kasus penculikan MA, anak perempuan berusia 6 tahun asal Sawah Besar, Jakarta Pusat menyita perhatian masyarakat setelah rekaman CCTV penculikan menjadi viral. Setelah hilang selama hampir 1 bulan, MA akhirnya kembali ke pelukan orang tua. Tersangka yang dikenal oleh kedua orang tua korban mengaku ia tidak bermaksud menculik MA dan hanya mengikuti perintah seseorang. Bagaimana jejak penculikan MA ini bermula? Berikut penelusurannya dalam Ulas Kasus. Ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya menemukan anak saya. Saya nggak bisa berkata apa-apa, yang hanya bisa saya ucapkan terima kasih beribu-ribu terima kasih. Selasa dini hari 3 Januari, tangis bahagia pecah dari kedua orang tua MA, bocah korban penculikan di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, 7 Desember lalu. Setelah hampir sebulan, mereka akhirnya mendapat kabar dari polisi bahwa sang buah hati telah ditemukan. Bocah perempuan berusia 6 tahun ini diculik seorang pria yang menumpang bajai dari kios tempat kedua orang tua korban berjualan. Ini dia tuh datang ke kios, terus ikut ngopi, nanya sama dia itu masak beras apa tidak. Terus kata dia nggak punya beras, terus dia beli beras. Setelah beli beras dia balik ke kios, terus dia bilang mau beli ayam fried chicken. Setelah beli ayam fried chicken, si anak itu ngikutin dari belakang gitu. Terus sampai fried chicken dia nyetopin bajai, lanjut dia naik bajai. Kepada orang tua korban, tersangka beralasan ingin membelikan korban makanan. Tersangka lantas membawa MA melewati sebuah gang kecil dan menyeberang rel kereta api. Di pintu inilah, pintu kecil ini, pelaku bawa untuk membeli sebuah ayam goreng yang berada di seberang rel. Jadi di pintu seukuran kecil ini, pelaku membawa yang nantinya akan membeli sebuah ayam goreng di seberang rel sebelah sana. Dan untuk baja yang digunakan, pelaku berada juga di sebelah sana. Dua hari sang anak tidak kembali. Orang tua korban akhirnya melapor ke polisi pada 9 Desember 2022. 12 Desember 2022, video CCTV aksi penculikan menjadi viral. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menyebut, tersangka bekerja sebagai pengumpul barang bekas dan sering minum kopi di warung milik ibu korban. Tersangka dan keluarga korban juga sudah saling kenal beberapa bulan lalu. Anaknya juga kalau dia datang itu udah langsung nyamperin. Udah kayak orang tua sendiri gitu kali. Dia aja naik gerobak, kita di sana ngobrol, balik lagi. Selain melapor kepada polisi, orang tua korban juga berikhtiar menyebarkan foto untuk mencari putrinya yang hilang dan dapat segera ditemukan dengan selamat. Sementara polisi mengaku kesulitan melacak tersangka. Titik terang keberadaan MA datang dari pengemudi bajai yang mengaku sempat mengantar tersangka dan korban dari Jalan Gunung Sahari Raya 7A, Sawah Besar, menuju sekitar kawasan stasiun kota. Tersangka awalnya meminta diantar ke sebuah pusat belanja di Mangga 2. Tetapi setibanya di lokasi, ia berubah pikiran dan meminta diantar ke stasiun Jakarta Kota. Senin malam 26 Desember 2022, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Komarudin menyebut, polisi menemukan gerobak milik tersangka yang dipakai mengumpulkan barang bekas. Gerobak ditemukan di Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat.
Menurut polisi, gerobak itu dijual tersangka seharga Rp400.000 dengan alasan untuk membeli seragam sekolah. Termasuk juga beberapa orang saksi yang melihat dia itu hadir. Sabtu 31 Desember 2022, Polres Metro Jakarta Pusat merilis foto IS, tersangka pelaku penculikan MA. Alias Jeki. Tersangka yang memiliki sejumlah nama samaran ini diketahui tinggal di kawasan Kampung Malaka, Cilincing, Jakarta Utara. IS bahkan diketahui pernah 7 tahun mendekam di Lapas Bancai, Bandung atas kasus pencabulan anak. Ia dibebaskan pada tahun 2021. Senin malam 2 Januari, tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya membekuk IS di kawasan Pasar Cipadu, Ciledug, Tangerang. IS diringkus tanpa perlawanan saat sedang membawa MA di dalam gerobak. Bawaan nyulik itu buat apa? Jawab yang benar. Saya tujuannya bukan untuk menyuruh. Saya cuma suruh Mas Heri sudah ambil amplop. Heri siapa? Saya kenal sama dia di sana cuma baru 3 hari Pak. Di jalan, kenal sama dia di jalan. Selama diculik, MA dibawa berkeliling untuk mengumpulkan barang bekas dari satu tempat ke tempat lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Endra Zulpan pada Selasa siang 3 Januari menyatakan, dari hasil visum sementara, MA diduga mengalami kekerasan fisik. Selain menyentil bibir korban, tersangka IS juga diduga menendang pinggang korban. Polisi pun menduga tindak kekerasan ini dilakukan tersangka jika korban tidak menuruti perintahnya. Hingga saat ini, MA masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain tim dokter spesialis anak, korban juga menerima pendampingan dari dokter psikiatri forensik dan psikolog forensik. Rabu 4 Januari, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Komarudin menyatakan, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kami terapkan pasal 76F yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak. Junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Fakta lain memperlihatkan bahwa memang seorang pelaku yang memiliki kecenderungan menjadi child molester atau child abuser itu akan cenderung untuk mengulanginya. Ya, betapapun dia sudah selesai menjalani hukuman, tapi sebetulnya niat itu, kecenderungan itu tidak hilang, dan ketika dia memiliki kesempatan maka dia kemudian mengulanginya. Kasus penculikan ini menjadi pengingat bagi orang tua dan anak untuk waspada terhadap orang lain sekalipun yang sudah dikenal secara dekat. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih. Tim Liputan CNN Indonesia.